Tiga bersaudara, dongeng Assalamualaikum anak. warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo semuanya. Hari ini kita akan mendongeng sebuah kisah, yaitu yang judulnya Tiga Saudara. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di seberang laut ketujuh, hiduplah seorang kaisar dan ratu. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Anak pertama adalah si sulung. Dia mempunyai kebiasaan berbahasa, semua bahasa. Semua bahasa dia bisa. Yang kedua, anak kedua dia mahir berakrobat, dan si bungsu dia sedikit pemalu dan pendiam. Tetapi dia punya kelebihan, yaitu bisa menghilang ketika semua orang mencarinya. Jadi keesokan harinya hidup 3 bersaudara ini sangat-sangat bahagia karena sangat disayang oleh ratu dan sangat disayang oleh kaisar. Tetapi 3 bersaudara ini selalu tidak akur, selalu berkelahi, selalu berebutan, dan lain sebagainya. Pada suatu saat, Kaisar jatuh sakit. Kaisar jatuh sakit, terbaring lemah di tempat tidur. Karena umur beliau dan karena usia, dan kata tabib, beliau tidak bisa sembuh kecuali meminum akar anu puspa. Dan akar anu puspa itu harus mencari sangat jauh tempatnya, yaitu di tengah hutan. Kalau mau mendapatkannya kita harus butuh perjuangan. Ketiga anaknya mendengar, oh, bagaimana ini? Bagaimana dengan ayah kita? Ketiga saudara berdiskusi. Kata si sulung, saya saja yang pergi. Saya lebih tua daripada kalian. Saya saja yang pergi. Terus kata anak yang kedua, saya aja yang pergi. Saya pintar, kata yang kedua. Dan kata si bungsu tidak mau kalah, saya juga mau, saya aja. Berebutan, dan akhirnya ratu marah. Sudah, kalian jangan bertengkar. Ayah kalian lagi sakit. Kalau seperti ini, ratu berpikir. Keesokan harinya anak-anaknya dikumpulkan. Kata ratu, begini saja, kalian semua 3 saudara berangkat semuanya untuk mencari akar anu puspa tersebut. Mencarinya adalah di negeri Anunagri. Keesokan harinya, ketiga saudara ini bersiap-siap menyiapkan apa saja yang dibawa untuk mencari akar anu puspa. Jadi berangkat menggunakan sepeda ontel yang berbaris susun 3. Jadi biasanya kan kalau sepeda itu cuma ada 2, ini 3, kursinya 3. Jadi berangkat tengah hutan. Baru separuh di perjalanan, tiba-tiba 3 saudara ini bertemu dengan seekor harimau. Dan seekor harimau ini menjaganya untuk menerkam. Tetapi si sulung dengan cepat mengayuh sepedanya, tapi si bungsu tergigit bajunya sama si harimau. Karena panik, si bungsu sudah panik, kakak tolong, kata si kakak. Tapi karena si adek yang berteriak tadi, adek berteriak tolong, yang nomor 2 di tengah, saking ketakutannya. Dan si kakak yang paling tua, karena dia bisa menguasai semua bahasa, dia berbicara kepada harimau, au gitu bahasanya, menggeram kepada si harimau. Lalu si harimau langsung melepaskan baju si adik. Langsung kata si bungsu, terima kasih kak. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Kata si kakak, karena saya bisa menguasai semua bahasa, saya ngomong tuh sama harimau. Katanya dia, jangan dimakan adik saya, dia rasanya sangat pahit. Ya, gitu, sangat pahit. Akhirnya si harimau melepaskan gigitannya, dan akhirnya selamat melanjutkan perjalanan lagi.
melewati akar belukar dedaunan, akar-akar hutan, dilalui. Akhirnya dia tersesat itu masuk ke sebuah hutan, dan di bawahnya itu ada jurang. Karena tidak bisa mengerem, akhirnya jatuh ke dalam jurang. Untungnya si kakak itu posisinya masih di atas, dan si adik dan si kakak yang paling tua itu jatuh ke bawah jurang. Dan untungnya lagi si kakak tersangkut di dahan pohon. Karena siapakah yang menolongnya? Dan yang menolongnya adalah anak kedua. Karena dia mahir berakrobat, akhirnya dia turun dari ke jurang dan menarik si kakak, dan mereka juga selamat. Akhirnya sampailah mereka, kata si bungsu, kakak itu hutan Anunagri di seberang sana, katanya terlihat itunya kerajaannya, hutannya. Jadi akhirnya mereka melewati jembatan sampailah ke Anunagri untuk mencari tanaman akar Anupuspa. Tetapi sampai di sana mereka melewati rintangan lagi. Ternyata di sana dia dihadang oleh seekor naga besar. Kata si naga, "Hai, mau ngapain kalian kesini?" Seperti itu. "Untuk apa kalian kesini?" katanya. Karena si tiga saudara ini mengambil akar Anupuspa. "Naga, maaf," katanya, "kami membutuhkan tanaman ini untuk mengobati ayah kami." Kata si naga berpikir, kata naga, "Kalau kamu ingin mengambil tanaman ini, saya ingin melihat apa yang kamu bisa tunjukkan kepada saya, agar saya bisa memberi kamu tanaman akar ini." Si bungsu berpikir, "Bagaimana kalau naga seperti ini? Bagaimana kalau kita main sulap-sulapan?" Kata si bungsu. "Oke, kalau kamu bisa membuat saya takjub, saya akan memberi kamu akar tanaman Anupuspa," kata si naga. Akhirnya si bungsu menghitung 1, 2, 3, dan dia berputar, tiba-tiba menghilang. Nah, si naga kaget, di mana si bungsu tadi? Dia mencari ke sana kemari, semuanya mencari ke sana kemari, tapi tidak ketemu. Dan si naga bertepuk tangan, "Hebat, hebat, hebat, hebat," katanya, "kamu hebat. Muncullah kamu sekarang." Tiba-tiba si bungsu timbul, ada lagi. Nah, itulah kehebatan si bungsu. Dia bisa menghilang ketika orang sedang mencarinya di mana-mana dan tidak bisa ketemu, kecuali dia menampakkan dirinya. Akhirnya si naga senang dengan hilangnya si bungsu tadi, dan si naga sangat senang, dan dia memberikan akar Anupuspa tersebut. Akhirnya si naga, kata si naga, "Agar kalian cepat sampai ke negara kalian, saya akan bawa kalian naik di atas punggung saya," kata si naga. Akhirnya naga tadi mengantar tiga saudara tadi pulang ke rumahnya. Akhirnya direbuslah akar tadi, dicampur dengan teh, dan diminumkan oleh raja. Dan keesokan harinya si raja sembuh sehat. Nah, jadi apa pelajaran yang kita ambil dari cerita ini? Yang pertama adalah kita tidak boleh menyombongkan diri, dan kita tidak boleh berkelahi atau kita membanggakan diri. Kita hidup itu harus saling tolong menolong. Jadi dari cerita tadi kita dapat melihat bahwa kalau kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain itu akan kesulitan. Jadi dari ketiga saudara ini, mereka bisa sampai ke negara Anunagri dan mendapatkan akar Anupuspa itu karena kerjasama semuanya, tolong menolong, si kakak, si tengah, dan si bungsu. Kalau mereka tidak bekerja sama untuk mendapatkan itu, maka mereka mendapatkan rintangan-rintangan dan tidak akan berhasil. Jadi kita sebagai manusia ini kita ambil contoh bahwa jadikan pelajaran. Jadi maknanya kita harus hidup bergandengan, saling rukun, dan bekerja sama, tolong menolong. Itu saja cerita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.